Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya. Bertemu lagi bersama Bu Fika di pembelajaran muatan yayasan, tema perairan dan musim. Sebelum dimulai, teman-teman, pastikan teman-teman jaga adabnya. Silakan duduk yang rapi, pastikan menutup aurat, dan ikut baca doa ya. Kita baca doa dulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, ikuti ya, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman dengan rahmatmu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Nah, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran muatan yayasan di pekan tema perairan dan musim, kita akan mengulang kembali kisah Nabi Musa. Waktu itu teman-teman juga sudah pernah belajar tentang kisah Nabi Musa. Jika ingatkan kembali ya teman-teman, boleh disimak. Nah, Nabi Musa ini adalah salah satu utusan Allah. Nabi Musa dulu ketika lahir dari rahim bundanya, sama bundanya dihanyutkan ke sungai teman-teman. Karena pada waktu itu Nabi Musa hidup pada zaman Fir'aun. Fir'aun pada waktu itu tidak ingin ada anak laki-laki, bayi laki-laki yang lahir. Jadi kalau ada bayi laki-laki yang lahir harus dihilangkan nyawanya, tidak boleh hidup. Pada waktu itu ibunya Nabi Musa menghanyutkannya ke sungai. Tapi Masya Allah, atas izin Allah pada waktu itu bayi Musa kecil selamat dan akhirnya juga dirawat oleh istrinya Fir'aun, yaitu Siti Asia. Ya, setelah itu sudah besar Nabi Musanya. Singkat kisah, pada waktu itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah di gunung, yaitu Gunung Sinai atau Gunung Tursina. Pada waktu itu Nabi Musa naik ke Gunung Sinai teman-teman. Kemudian tiba-tiba ada suara yang terdengar, wahai Musa, lepaskanlah sandalmu. Pada waktu itu Nabi Musa langsung kaget karena tiba-tiba ada suara. Pada waktu itu terdengar lagi, tidak usah takut Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Jadi pada waktu itu Nabi Musa di Gunung Sinai berbicara langsung dengan Allah. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Sebelumnya Allah bertanya dulu, wahai Musa, apa itu yang ada di tanganmu? Katanya, ini adalah tongkatku yang biasa aku gunakan ketika Nabi Musa menggembala kambing dan memberi makan kambing ya pada waktu itu. Kata Allah, lemparkanlah tongkat itu. Pada waktu itu sama Nabi Musa dilemparkan tongkatnya teman-teman. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular dan Nabi Musa pun kaget, ketakutan pada waktu itu. Kata Allah, janganlah takut wahai Musa, silakan ambil kembali tongkatnya. Ketika tangan Nabi Musa mengarahkan ke ular yang tadi, tiba-tiba ularnya kembali menjadi tongkat. Masya Allah. Dan satu lagi teman-teman, ketika itu tangan Nabi Musa sama Allah disuruh dikeluarkan dan bercahaya tangannya. Masya Allah. Setelah itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun untuk berdakwah, untuk mengingatkan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran bahwa yang berhak disembah hanya Allah saja. Nah,
sampainya di kerajaan Firaun, pada waktu itu Firaun marah ketika sudah disampaikan oleh Nabi Musa bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Pada waktu itu Firaun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dan dia marah besar kepada Nabi Musa. Yang berhak disembah adalah aku adalah Tuhan. Pada waktu itu ya. Kemudian singkat kisah, Firaun mengumpulkan para penyihir untuk bertarung dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa pada waktu itu kan sudah punya tongkat ya teman-teman, tongkat mukjizat dari Allah, bisa berubah jadi ular. Nah, para penyihir juga bisa merubah sesuatu menjadi ular pada waktu itu. Kemudian ketika sudah dilemparkan tongkatnya Nabi Musa, ular yang Nabi Musa itu lebih besar dan memakan ular-ular yang lainnya yang dirubah oleh para penyihir tadi. Pada waktu itu para penyihir langsung bersujud kepada Musa dan bertobat. Akhirnya mereka juga beriman kepada Allah. Wah, Fir'aun marah besar karena para penyihirnya tiba-tiba menyembah Allah tanpa izin, tanpa perintah dari Fir'aun. Nah, perintah selanjutnya dari Allah, Nabi Musa harus membawa kaumnya yang beriman kepada Nabi Musa, yaitu Bani Israel, untuk untuk pindah ke daerah Mesir di bagian timurnya. Nah, berita itu dirahasiakan oleh kaumnya Nabi Musa supaya tidak ada yang tahu ya di luar kaumnya Nabi Musa. Jangan sampai berita kepergian kita sampai kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi pada waktu itu ya akhirnya mereka juga tahu bahwa kaumnya Nabi Musa akan pergi ke Mesir bagian timur. Nah, ketika di perjalanan kaumnya Nabi Musa dan Nabi Musanya sudah mentok nih teman-teman di depan Laut Merah. Ternyata di belakangnya Nabi Musa dan kaumnya sudah ada Fir'aun dan bala tentaranya juga mengejar. Sudah mentok di pinggir lautan. Bingung Nabi Musa, gimana ini wahai Musa, kata kaumnya, di depan ini lautan, di belakang Fir'aun sedang mengejar kita akan mati, kita tidak ada kesempatan lagi, kita nggak bisa kabur kemana lagi gitu ya. Pada waktu itu Nabi Musa juga bingung harus seperti apa. Nabi Musa sedih. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah pertolongan pada waktu itu ya. Nah, Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya, kemudian memukulkannya ke Laut Merah tersebut. Sudahlah, kemudian sama Nabi Musa dilakukan, dipukullah laut tersebut. Tiba-tiba lautnya menjadi terbelah dan semuanya kaum Nabi Musa masuk menyeberangi lautan tersebut. Wah, semuanya berbondong-bondong. Nah, kemudian ikut juga ya pada waktu itu Fir'aun dari belakang di belakang kaumnya Nabi Musa. Setelah sampai semuanya berlari cepat soalnya nanti keburu kekejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah sampai di tepi di seberang sana, kaumnya Nabi Musa sudah sampai, Fir'aun juga mengikuti dari belakang teman-teman. Dan ketika sudah sampai di tengah-tengah lautan, Pak Fir'aun dan para tentaranya akhirnya tidak selamat karena lautnya langsung ditutup kembali sama Allah, dan akhirnya mereka tidak ada yang selamat. Begitupun dengan Fir'aun pada waktu itu meninggal teman-teman di tengah-tengah Laut Merah. Sempat beriman ya Fir'aun itu, tapi sama Allah tidak diterima imannya karena sudah di akhir hayatnya ya. Nah, seperti itu kisah Nabi Musa. Hikmahnya apa ya teman-teman? Yang pertama, manusia itu tidak berhak sombong karena semua yang dimiliki itu adalah amanah dari Allah. Seperti Fir'aun ya, Fir'aun sangat sombong. Dia punya kekayaan, punya harta, punya kekuasaan, punya jabatan. Dia sombong sekali sehingga dia tidak mau menerima kebenaran dari Nabi Musa. Dan yang kedua, hikmahnya adalah pertolongan Allah itu sangat dekat. Saat hambanya membutuhkan pertolongan Allah selalu hadir ya. Ketika tadi Nabi Musa sudah di akhir perjalanan mentok, nggak ada lagi jalan di depan lautan, Allah berikan pertolongannya ya. Lautnya jadi terbelah. Wah, Masya Allah.
Kemudian selanjutnya teman-teman kita akan belajar doa ketika bersin ya, mengulang doa ketika bersin. Baik, ketika ada saudara kita atau teman kita atau siapapun yang bersin, kemudian yang bersinnya sudah mengucapkan alhamdulillah, kita doakan dia yarhamukallah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan yarhamukillah gitu ya. Contohnya bersin haji alhamdulillah, doakan yarhamukallah untuk laki-laki, yarhamukillah untuk perempuan. Kemudian yang bersinnya juga kembali mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ulangi, yahdikumullah wa yuslihu balakum gitu ya. Selanjutnya ada hadis, yaitu hadis baru teman-teman, hadis saling memberi hadiah. Wah, biasanya kita suka saling memberi hadiah ya, misalnya adik kepada kakak, kakak kepada adik, bunda kepada anandanya atau kepada saudaranya, saling memberi hadiah. Ternyata ada hadisnya, ada tuntunannya dari Rasulullah seperti ini nih, hadis saling memberi hadiah, tahadu tahabbu. Mudah ya teman-teman, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah maka kamu akan saling mencintai. Itu ya artinya, saling memberi hadiahlah maka kamu akan saling mencintai atau menyayangi. Nah, dari saling memberi hadiah berarti akan timbul kasih sayang atau saling menyayangi. Sekali lagi, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah maka kamu akan saling mencintai. Baik teman-teman, selanjutnya ada doa ketika sujud. Nah, doa ketika sujud bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la. 3 kali ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la gitu. Satu lagi ada doa ketika duduk di antara dua sujud. Ketika teman-teman sudah sujud, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kemudian teman-teman bangun dari sujud, duduk. Sebelum nanti sujud lagi ada doanya yang ini, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni gitu ya. Coba sekali lagi, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu doa ketika teman-teman bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, baca lagi 3 kali. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai untuk pembelajaran muatan yayasan di pekan tema perairan dan musim. Kita baca dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Selamat belajar di rumah teman-teman, semoga Allah mudahkan ya dalam proses belajar menghafal muatan yayasannya. Jangan lupa memohon pertolongan Allah. Pamit ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.